Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Citra Bella Pertiwi, serta PKDP UIN Sunan Gunung Jati Bandung 2026. Hari ini akan membahas mengenai prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Rangkaian pembelajaran dari prinsip-prinsip perkembangan kurikulum ini adalah yang pertama, mahasiswa mampu mengidentifikasi prinsip-prinsip pengembangan kurikulum anak usia dini, dan yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan konsep, fungsi, dan prinsip kurikulum untuk anak usia dini. Prinsip perkembangan kurikulum anak usia dini yang pertama adalah berpusat pada anak. Berpusat pada anak dibagi lagi menjadi tiga. Yang pertama, minat dan bakat anak. Jadi, pembelajaran yang pada kurikulum itu harus disesuaikan dengan minat dan bakat setiap anak. Karena setiap anak itu memiliki keunikan yang berbeda-beda, minat yang berbeda, bakat yang berbeda, dan mereka pun memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dan gembira, jadi tidak adanya paksaan dari luar. Kemudian yang kedua adalah inklusif untuk semuanya. Artinya setiap anak tanpa terkecuali itu berhak mendapatkan pendidikan dan itu harus disesuaikan dengan kurikulum, termasuk anak yang dengan berkebutuhan khusus berhak memperoleh kesempatan belajar yang setara, ramah, dan menyenangkan. Selanjutnya adalah 6 aspek perkembangan untuk memfasilitasi nilai agama, moral, psikomotorik, kognitif, bahasa, sosial emosional, dan seni secara seimbang dan menyeluruh. Jadi, kurikulum harus mencakup 6 aspek perkembangan tersebut. Prinsip perkembangan kurikulum PAUD yang kedua adalah kontekstual dan bermakna. Yang pertama adalah kekhasan lokal atau daerah. Nah, materi yang akan disampaikan atau materi pembelajaran itu harus mengangkat mengenai budayanya, budaya tempat tinggal peserta didik, bahasanya, kemudian tradisi dan potensi khas daerah agar anak mengenal dan bangga pada jati dirinya. Jadi, peserta didik harus mengenal mengenai lokasi atau daerah tempat dia tinggal supaya bangga dengan daerahnya masing-masing. Kemudian yang kedua adalah kondisi real di sekolah. Kurikulum ini disesuaikan dengan sumber daya, sarana prasarana, dan situasi nyata yang dimiliki satuan PAUD masing-masing. Jadi disesuaikan kondisi realnya, apakah itu berada di pegunungan, contohnya, atau di laut, dekat laut, contohnya seperti itu. Jadi disesuaikan. Maka seperti sarana prasarananya itu disesuaikan dengan kondisi yang ada di sekolah. Atau misalnya karena pendanaan sekolah tersebut misalnya minimal, maka harus disesuaikan sarana prasarananya mencukupi atau tidak, gitu. Kemudian yang ketiga adalah kebutuhan harian anak. Itu pembelajaran menjawab kebutuhan keseharian anak secara langsung sehingga terasa relevan, bermakna, dan mudah dipahami. Contohnya, pembelajaran itu dikaitkan dengan apa yang dibutuhkan anak atau apa yang sudah ada pada anak di lingkungan sekitarnya, gitu. Lalu prinsip yang ketiga yaitu menyesuaikan tahap perkembangan. Yang pertama itu harus mengacu pada STPPA. Jadi kegiatan belajar, kegiatan pembelajaran ini harus berlandaskan dengan standar tingkat pencapaian perkembangan anak atau STPPA sesuai dengan rentang usia, sehingga target perkembangan dapat terukur dan dapat dicapai secara bertahap. Pendekatan ini pun memastikan setiap anak memperoleh stimulasi yang tepat sesuai dengan fase usianya. Kemudian selanjutnya adalah konkret menuju abstrak. Penyampaian materi ini dimulai dari pengalaman nyata dan konkret yang dapat dilihat, disentuh, dan dirasakan anak. Lalu secara bertahap menuju konsep yang lebih abstrak. Selanjutnya adalah kenyamanan emosional. Ini pembelajaran langsung dalam suasana aman, nyaman, dan menyenangkan secara emosional sehingga anak itu merasa dicintai dan percaya diri. Untuk prinsip selanjutnya ada holistik integratif. Ini memiliki 4 pilar terpadu. Yang pertama adanya pendidikan. Pendidikan ini memberikan stimulasi belajar yang merancang seluruh aspek perkembangan anak secara seimbang dan menyenangkan.
Kemudian yang kedua ada pengasuhan positif, yaitu membangun pola asuh yang hangat, responsif, dan penuh kasih sayang dari keluarga maupun pendidik. Selanjutnya, kesehatan dan gizi, yaitu memastikan asupan gizi seimbang, serta memantau tumbuh kembang dan kesehatan anak berjalan optimal. Selanjutnya, yang terakhir, pelindungan anak. Ini untuk menjamin rasa aman anak dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, dan lain sebagainya. Prinsip yang terakhir adalah belajar melalui bermain. Atau bermain itu bagi anak adalah belajar alami. Bermain adalah metode belajar alami yang paling efektif bagi anak usia dini. Melalui bermain, anak bebas untuk bereksplorasi, mencoba hal baru, untuk memecahkan masalah sederhana, dan bangun kepercayaan diri sambil tetap merasa gembira. Guru berperan sebagai fasilitator yang merancang permainan bermakna, bukan sekedar pengisi waktu luang. Nah, contohnya, di sini contoh APN-nya ada balok susun, kemudian alat musik mini, plastisin, kemudian miniatur kendaraan, puzzle gambar, boneka tangan, kartu huruf, atau alat permainan yang lainnya. Sekian untuk pemaparan prinsip perkembangan kurikulum PAUD. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.